Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pernah nggak sih ikut pengajian tapi pulangnya malah mikir, ini tadi naji hadis, apalagi nonton highlight konser Akbar? Ceramah Hanif ini salah satu contohnya. Dibuka dengan hadis Sahih Bukhari, udah serius banget. Tiba-tiba beloknya ekstrim, kayak angkot. Dari Nabi Adam, muter ke Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu nyemplung ke cerita Habib Umar. Lalu finish di Abang Ijik disambut jutaan orang di bandara. Daripada makin bingung, udah deh, Marki Mark. Dan biar nggak pusing mikirin logika jungkir baliknya, Markidol, mari kita odol-odol. Di dalam Sahih Bukhari, mereka rame-rame datang ke Nabi Allah Adam. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Allah Adam, beliau angkat tangan, saudara. Nabi Adam yang diharapkan sebagai kakeknya semua manusia dimintakan pertolongan hari itu. Apa kata Nabi Allah Adam? Hari ini Allah marah dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya. Sesudahnya, nafsi, nafsi. Kata Nabi Adam sendiri-sendiri, idhabu ila Nuh. Akhirnya rame-rame pergi ke Nabi Allah Nuh, jawabannya sama, saudara. Pergi ke Nabi Allah Ibrahim, jawabannya sama. Pergi ke Nabi Allah Musa, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Pergi ke Nabi Allah Isa, lagi-lagi jawabannya sama, nafsi, nafsi. Nabi Allah Isa katakan, idhabu ila Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, saudara, ternyata hanya Rasulullah yang mengatakan yang berbeda, saudara. Analaha, kata Rasulullah, aku yang akan kasih syafaat, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah sujud minta sama Allah di bawah arsy-Nya Allah. Begitu Rasulullah sujud, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Rasulullah sedang tersujud. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang kau minta akan diberikan. Washfa' tushaffa, minta berikan syafaat karena engkau dapat kuasa untuk beri syafaat. Begitu mendapat jawaban itu dari Allah, saudara, Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ummati, ummati. Kita semua yang disebut sama Nabi, saudara. Maka di hari itu, saudara, yang selamat yang paling dekat sama Rasulullah, yang selamat yang bisa mengakses Rasulullah. Awalnya sih adem, kita diajak menghayati hadis sahih tentang hari kiamat. Semua nabi menolak memberi syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berkata, Analaha. Jamaah pun langsung terharu, hati bergetar, bahkan ada yang siap-siap mau nangis. Nah, di momen paling sakral itu, tiba-tiba jreng, keluar kalimat. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir, hari itu orang miliaran, saudara. Miliaran hari itu. Bukan 100 juta, 200 juta. Miliaran manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Lah ya jelas otomatis bakal miliaran. Dari Nabi Adam sampai kiamat, masa jumlahnya kayak jamaah tahlilan RT doang? Itu udah pakai default, hukum alam, nggak usah dipikirin. Toh kalaupun mau dihitung, kalkulator Casio juga langsung error sebelum sampai angka segitu. Ibaratnya gini, ceramahnya tuh kayak bilang, saudara, kadang kita lupa mikir, kalau makan banyak, kenyang saudara. Lah iya, emang ada yang makan sebakul nasi tapi tetap lapar. Jadi bukannya bikin pencerahan, malah kedengaran lebay ngajak mikir hal yang semua orang udah tahu. Kayak logika ala tutorial YouTube, sok pinter tapi isinya air itu basah saudara. Lucunya lagi, Hanif ini gaya ngomongnya seolah-olah ngajarin logika kelas filsafat, padahal cuma setara guru privat ngajarin 2 tambah 2 itu 4, saudara. Saya kasih gampang logika yang sederhana kemarin. Waktu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian setiap subuh di Istiqlal, yang hadir hampir 50.000 orang. Jangankan mau salaman, deket aja susah. Itu baru puluhan ribu. Katanya mau kasih logika sederhana. Yang keluar malah contoh pengajian 50.000 orang di Istiqlal. Lah, itu bukan logika, bos. Itu laporan panitia acara.
terus dibumbuin. Jangankan mau salaman, deket aja susah. Lah iya, 50.000 orang. Masa mau kayak arisan RT bisa cipika-cipiki semua? Kalau ukurannya gitu, berarti konser Coldplay kemarin bisa jadi dalil juga dong. Saudara, jangankan mau salaman sama Chris Martin, dapat tiket aja susah. Lucunya, ini dibilang gampang logika, padahal lebih mirip gampang drama. Soalnya, analoginya nggak ngasih pencerahan apa-apa, cuma bikin kita mikir, ini ceramah atau review kerumunan? Kalau betul mau pakai logika, ya pakai data yang relevan. Jangan bandingin syafaat Nabi di padang mahsyar sama ngantri salaman di Istiqlal. Itu kayak nyamain dosen fisika lagi bahas teori relativitas sama ibu-ibu pasar lagi rebutan minyak goreng. Nggak nyambung, saudara. Ini baru cucunya, bagaimana dengan kakeknya? Lah, sejak kapan urusan Nabi sama cucu dipakai jadi logika antrian syafaat? Masa cara ngukur derajat Nabi itu pakai rumus cucu rame, kakek pasti lebih rame. Itu mah rumus warisan tanah sama pembagian sawah, bukan dalil akhirat. Kalau cucunya rame, kakeknya rame. Terus kalau cicitnya rame, buyutnya gimana? Jangan-jangan nanti Nabi Adam jadi super kakek karena keturunannya 8 miliar manusia. Belum lagi gaya ngomongnya sok dramatis. Kayak bagaimana besok dengan kakeknya. Kayak host acara horor. Tinggal kasih backsound suara kuntilanak biar pas tegangnya. Padahal isinya cuma logika receh dipaksa serius. Dan yang bikin tambah ngaga, iya kalau emang cucunya. Lawong DNA-nya orang Arab aja bukan? Masa ada DNA kakek Arab, tapi cucunya malah belok ke Kaukasia? Gak nyambung, saudara. Jadi, alih-alih bikin orang tambah iman, justru bikin ketawa ngagak. Ceramahnya kayak stand-up komedi, cuma bedanya punchline-nya gak disengaja. Oke, lanjut. Biar tambah benjut, saudara. Saya teringat waktu Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Ketika itu beliau datang dari Saudi Arabia. Lebih dari 1 juta orang jemput di bandara, saudara. Orang jalan jauh kiloan meter, saudara, orang jalan. Begitu sampai orang jutaan mau deket aja susah. Jangan kena salaman. Itu baru jutaan orang. Ini baru cucunya. Bagaimana besok dengan kakeknya, saudara? Kita nggak pernah mikir hari itu posisi kita di mana. Nah, ini bagian yang bikin tambah jendet otok riwil. Awalnya bahas syafaat Nabi, tiba-tiba belok cerita Habib Umar. Masih kurang mantap, tambah cerita kisah mertua waktu dijemput 1 juta orang di bandara. Lah, ini ceramah agama apa reportasi silet sih? Tinggal kurang voice over. Saudara-saudara, jutaan masa tumpah ruah demi salaman yang tak kesampaian. Katanya, orang jalan jauh kilometer, saudara. Orang jalan. Lah iya, namanya juga ketipu sama idola. Sama aja kayak fans K-pop rela ngemper di bandara demi lihat opa lewat 3 detik. Bedanya, ini dibungkus label perjuangan. Perut, baju, uang, dan angan-angan. Terus dipoles lagi. Itu baru jutaan orang. Ini baru cucunya. Bagaimana besok dengan kakeknya, saudara? Lah, makin ngawur logikanya. Jadi, syafaat Nabi di padang mahsyar dibandingin sama fansbase jemputan di bandara Suta. Besok-besok jangan kaget kalau ada yang bikin dalil baru. Kalau tiket Metallica aja bisa sold out, apalagi surga, saudara. Dan paling lucu tuh ujungnya, kita nggak pernah mikir posisi kita di hari itu. Lah jelas aja, wong dari tadi ceramahnya muter-muter antara cucu, kakek, dan bandara. Yang ada orang mikirnya bukan posisi di padang mahsyar, tapi posisi parkir mobil waktu jemput Rizik.